Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Di video kali ini kita akan belajar IPAS ya. Bab 7, bumi kita terancam bahaya. Topik A, pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti jika Bu Guru upload video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa menontonnya. Anak-anak juga bisa loh untuk mengunduh file ini dengan cara cek ya, linknya ada di deskripsi. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran topik ini nanti anak-anak mengenal ragam aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan ya. Nah, adapun pertanyaan esensial yang pertama, perubahan apa yang pernah terjadi di lingkunganku? Nah, apa anak-anak? Jawabannya itu sesuai keadaan lingkungan di masa lalu dan sekarang. Contohnya, hutan dan sawah yang dulunya masih luas, kini semakin sedikit karena alih fungsi lahan untuk kebutuhan rumah penduduk dan proyek. Pertanyaan yang kedua, apa saja aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan? Jawabannya itu penggundulan hutan, polusi udara dan air, membuang sampah sembarangan, penggunaan bahan kimia yang berefek buruk pada lingkungan, lalu eksploitasi sumber daya alam. Nah, yuk kita baca percakapan berikut ini ya. Yah, bukannya Pulau Kalimantan merupakan paru-paru dunia ya? Iya, betulnya. Kenapa? Tapi kenapa bisa terjadi banjir di sana? Bukankah banyak hutan di sana? Nah, yuk kita bahas ya, anak-anak. Nah, keseimbangan lingkungan itu dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami yang dapat mengakibatkan perubahan pada alam dan gangguan pada rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem yaitu faktor manusia ya, yaitu faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, anak, kebutuhan apa ya? Kebutuhan hidupnya ya. Beberapa kegiatan manusia yang secara langsung memengaruhi keseimbangan ekosistem antara lain ada perusakan hutan, yaitu penebangan, pembakaran, dan sebagainya. Lalu perburuan hewan liar, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Lalu aktivitas industri yang meninggalkan limbah dan polusi. Kemudian pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, lalu limbah rumah tangga, anak. Nah, meskipun demikian, banyak juga aktivitas manusia yang memberikan dampak positif bagi lingkungan. Misalnya nih, membuat daerah resapan air seperti biopori, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan produk yang ramah lingkungan, ataupun mendaur ulang sampah. Apakah kalian tahu tentang manusia purba, anak? Bagaimana cara manusia purba mendapatkan makanan? Di mana mereka tinggal ya? Baju seperti apa yang mereka pakai? Nah, anak-anak, sejak tinggal di bumi, manusia melakukan berbagai kegiatan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, mulai dari cara mencari sumber makanan, tempat tinggal, hingga alat transportasi. Awalnya, semua masih sederhana, anak-anak, hingga berkembang begitu pesat saat ini. Manusia pada zaman prasejarah melakukan perburuan hewan untuk mendapatkan makanan. Mereka juga masih menggunakan gua sebagai rumah.
Zaman prasejarah adalah zaman ketika manusia hidup dalam kebudayaan yang belum mengenal tulisan. Kemudian manusia menemukan cara bercocok tanam dan beternak, juga mulai membuat rumah dengan bahan kayu dan dedaunan, hingga akhirnya manusia telah memiliki teknologi yang canggih untuk dapat terus bertahan hidup seperti saat ini, anak-anak. Nah, ternyata proses perubahan pola kehidupan manusia tersebut itu berpengaruh terhadap lingkungan kita. Biopori adalah lubang buatan pada tanah yang diisi sampah organik untuk resapan air. Kalau gumuk pasir adalah bukit pasir di tepi pantai. Yuk kita jawab pertanyaan, mari refleksikan. Yang pertama, apakah kondisi lingkungan di setiap tempat sama? Jawabannya itu berbeda ya, tergantung cara masyarakat menjaga lingkungan tersebut. Pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang memengaruhi perubahan tersebut? Jawabannya aktivitas manusia dan fenomena alam. Pertanyaan yang ketiga, seperti apakah faktor perubahan yang membawa dampak positif? Jawabannya, aktivitas manusia melakukan penanaman kembali hutan, pembuatan biopori, penanaman pohon bakau di pesisir pantai, membuat taman di lahan kosong, dan sebagainya. 4. Seperti apakah faktor perubahan yang membawa dampak negatif? Jawabannya, kawasan di daerah gunung berapi menjadi lebih subur karena unsur hara. Nah, faktor perubahan lingkungan yang disebabkan manusia itu bersifat bisa dihindari ya. Kita sebagai penghuni planet bumi pada dasarnya mengemban tugas untuk menjaga keasrian lingkungan sekitar. Dengan demikian dapat diwariskan untuk generasi yang akan datang. Nah, kerusakan lingkungan hidup ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya sumber daya alam atau sumber daya air, tanah, udara, kerusakan ekosistem, serta punahnya flora atau fauna ya. Pada kenyataannya, lingkungan merupakan salah satu yang bisa berubah karena faktor tertentu, salah satunya aktivitas manusia, anak-anak. Nah, anak-anak, meskipun demikian, banyak juga aktivitas manusia yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Di antaranya, membuat resapan air, menjaga kelestarian hutan, membuang sampah pada tempatnya, serta melakukan pengolahan sampah. Indonesia juga sudah mulai memanfaatkan potensi angin dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang pertama di daerah Simas, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dan selanjutnya Indonesia membangun pembangkit listrik bertenaga angin dengan kapasitas yang lebih besar di daerah Sidrap, Sulawesi. Namun sayangnya, tidak semua daerah bisa memiliki PLTB dikarenakan bergantung pada angin di daerah tersebut. Nah, apa yang sudah aku pelajari? Kita sudah belajar bahwa perubahan pola kehidupan manusia menyebabkan perubahan pada lingkungan. Lalu, aktivitas manusia itu dapat menjadi faktor penyebab kerusakan pada bumi. Dampak dari aktivitas manusia yang merusak lingkungan diantaranya berkurangnya jumlah air bersih, polusi udara, pencemaran tanah, serta kelangkaan flora dan fauna merupakan tanda kerusakan lingkungan hidup, anak-anak. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Bu Guru doakan semoga anak-anak kelas 6 ini menjadi anak yang soleh dan soleha, pintar, cerdas, berakhlak mulia, serta berbakti kepada orang tua dan guru. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa kalau menginginkan softfile ini, bisa kalian unduh, linknya ada di deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.